sebagai bangsa yang merdeka sudah berdiri lebih dari 73 tahun. Dari awal kemerdekaannya, Indonesia sudah mengalami banyak tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Namun, di tengah dera ombak masalah, Indonesia masih bertahan sampai saat ini. Hal ini bisa terjadi karena adanya suatu falsafah yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai sumber hukum Indonesia. Tidak ada hukum yang lebih tinggi dari Pancasila. Begitupun dengan moral masyarakat. Pancasila sebagai sistem etika meletakkan Pancasila sebagai pedoman masyarakat dalam bertindak dan berperilaku. Pancasila sebagai suatu sistem etika saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam Pancasila, nilai ketuhanan merupakan nilai tertinggi karena merupakan nilai yang bersifat mutlak. Sehingga suatu nilai kebaikan diturunkan dari nilai ketuhanan ini. Suatu perbuatan bisa dikatakan baik apabila tidak melanggar nilai-nilai, kaidah, dan hukum-hukum Tuhan. Suatu perbuatan yang melanggar nilai-nilai ketuhanan, baik itu kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia, akan menghasilkan konflik dan kemusuhan. Dari nilai ketuhanan ini akan menghasilkan nilai spiritualitas, ketaatan, dan toleransi. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap masyarakat Indonesia harus senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang terangkum dalam nilai keadilan dan keadaban. Hal-hal yang mesti diterapkan adalah senantiasa tolong-menolong, saling berbagi kepada sesama, dan selalu berkata jujur. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia dapat diwujudkan dengan menanamkan nasionalisme di dalam diri anak muda bangsa Indonesia, sehingga akan melahirkan generasi yang cinta tanah air, rela berkorban. Selanjutnya adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana di sila ini dimaksudkan untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan di dalam musyawarah. Kita diharuskan untuk menghargai pendapat orang lain, tidak menyela, bahkan menjatuhkan pendapat tersebut. Dengan begitu, maka secara tidak langsung kita sudah mengamalkan sila keempat dari Pancasila. Keadilan telah menjadi krisis yang memprihatinkan. Hukum tak lagi ditegakkan. Yang berwenang hanya menatap yang beruang. Sedang rakyat lagi dan lagi hanya menjadi tumbal tak berarti. Keadilan telah menjadi barang tua tak bertuan. Menolak proses politik dengan format demokrasi, namun sebenarnya untuk melindungi oligarki. Maraknya kasus korupsi, hingga rakyat tak percaya lagi dengan pemimpinnya sendiri.